dilema keberagamaan di era post-truth. Halo guys, Assalamualaikum. Apa kabar? Tetap sehat dan tetap semangat. Guys, kali ini saya mau cerita nih. Sebutlah ceritanya begini. Ada seorang sosok, ya panggil saja namanya Kang Mijan lah. Dia ini orang kampung, jadi orang awam, tidak ngerti tentang agama secara mendalam, tidak ngerti syariat secara mendalam, tapi semangat beragamanya tinggi. Kang Mijan hanya mengerti bahwa agama itu mengajarkan kebaikan. Kang Mijan hanya mengerti bahwa agama itu harus menebarkan kesejukan dan kedamaian. Itu yang dia pahami dan itu yang dia yakini. Akhir-akhir ini Kang Mijan ini resah. Ya sudah sekitar 1 bulan lah dia nggak Jumatan. Bukan karena males, bukan karena dia mau mengingkari perintah Tuhan, tapi karena ini terjadi pergolakan batinnya yang sangat dahsyat. Apa yang menyebabkan Kang Mijan ini nggak mau Jumatan? Karena setiap Jumatan dia hanya mendengarkan khotbah Jumat yang isinya mencaci maki orang, isinya menjelek-jelekan orang. Ya nggak ada yang benar lah orang-orang itu. Pemerintah nggak ada yang benar. Ulama yang tidak sesuai dengan pikiran sang khotib dianggap nggak benar. Singkat cerita, materi khotbah itu hanya hujatan, ujaran kebencian, dan caci maki. Yang itu bisa mengotori hati orang yang beragama. Ya sebetulnya Kang Mijan sudah berupaya untuk pindah cari masjid yang lain. Tapi isinya seperti itu. Dia juga mencoba datang ke majelis taklim. Tapi isinya begitu. Sehingga dalam pikiran Kang Mijan, agama ini kok seolah-olah hanya menjadi alat caci maki, hujatan dan kebencian. Nah inilah yang membuat Kang Mijan resah. Kemudian dia memutuskan untuk tidak sholat Jumat. Dan tidak lagi mendatangi pengajian. Karena dia tidak ingin mengotori hatinya. Dan dia tidak ingin persepsi dia tentang agama ini terganggu. Karena selama ini persepsi dia tentang agama itu ya kebaikan, ketulusan, keikhlasan, kerukunan, ketentraman itu. Tapi dengan adanya fenomena ini menjadi resah dia. Nah gini guys, fenomena Kang Mijan ini mencerminkan adanya fenomena era post-truth itu. Di mana kebenaran dan kebohongan, di mana antara fakta dan imajinasi menjadi tidak jelas. Orang yang tidak ngerti agama tiba-tiba bisa menjadi tokoh agama. Orang yang tidak paham agama tiba-tiba bisa mengeluarkan fatwa tentang agama. Sehingga yang terjadi ya seperti itu. Nah ini merupakan dilema bagi orang beragama di era post-truth. Dia mau menjalankan agama tapi isinya begitu, nggak menjalankan agama secara formal. Akhir kelihatannya kok melanggar gitu. Ini menjadi pemikiran kita bersama sebagai ahli agama. Bagaimana menjawab kegelisahan orang-orang seperti Kang Mijan di era post-truth seperti ini. Apa hukumnya menghindari wajib sholat Jumat? Itu kan wajib. Hanya gara-gara dia menghindari, bukan karena nggak mau menjalankan kewajiban, tapi menghindari kemadharatan yang lebih jauh. Karena hal-hal baik, hal-hal yang diwajibkan agama sudah menjadi medan dan ajang untuk menyebabkan terjadinya kejelekan. Nah, inilah yang menjadi pemikiran bersama. Para ahli agama, para ahli fikih, para ulama mestinya memberikan fatwa supaya orang-orang seperti Kang Mijan ini tidak terlalu lama untuk resah. Seperti Kang Mijan ini tidak terlalu lama untuk gelisah. Satu jawabannya. Jadikan mimbar khutbah, jadikan beribadah sebagai sarana menebar kebaikan, ketentraman, dan kemaslahatan bagi sesama. Agar agama betul-betul bisa menjalankan fungsinya sebagai alat mewujudkan kedamaian, ketentraman, dan berbagi rahmat bagi semua alam. Hanya ini cara untuk menghilangkan dilema beragama bagi orang-orang seperti Kang Mijan ini. Gitu guys. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alzastro atau lengkapnya Dr. Ngatawi Alzastro, SAG, MSI adalah seorang sosiolog, budayawan, dan tokoh agama di Indonesia.
Al-Zastrow aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian, serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.